Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Wahyu Ika Rizky Skarakinanti dengan NIM 21241011091. Di sini saya akan membuat video terkait pemenuhan tugas untuk modul 6 dan juga modul 5. Di sini tugasnya itu ada 4 ya. Di sini ada implementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Kemudian untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key gunakan birth relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Kemudian yang keempat, implementasikan ERD rental mobil yang ada di materi modul 5 dan kerjakan soal yang terdapat di slide tersebut. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu implementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Nah, untuk ERD-nya sendiri, di sini di modul 6 udah tersedia ya. Jadi di sini ada terkait ini, peminjaman peralatan lab di Fasilkom, atau bisa kita sebut ini terkait tabel ERD laboratorium. Nah, di sini tuh udah ada kan ya entity-nya kayak jenis barang, pengembalian, lab, kepala lab, aslab, UKM, dan lain sebagainya. Dan untuk biar lebih jelasnya lagi, kan di sini juga sudah disediain untuk tabel yang warnanya kuning. Di sini itu udah ada terkait kayak tipe datanya, apakah dia itu pakai teks, pakai number, pakai varchar, pakai date atau date time, dan lain sebagainya. Itu. Nah, di sini juga udah ada keterangan kayak yang ini yang jadi UID-nya, yang ini yang jadi primary key-nya, dan lain sebagainya. Oke, di sini kan tadi disuruh kita intinya kita konfigurasikan ini itu apa nih codingannya Postgre itu biar sesuai sama ini yang tabel ERD-nya ini. Oke, kita buka dulu ke PG admin-nya dulu ya. Kita buka dulu ya nih dari PG admin-nya tuh. Nah, selanjutnya ini kan kita diminta buat masukin kodenya dulu ya. Terus ini ke sini. Nah, kan nih kan kita udah sempat pernah itu sih intinya pernah kebetulan tuh saya udah pernah itu kalau mau buat konfigurasinya tuh kita klik tadi, kemudian kita tulis judulnya mas ini laboratorium. Ya kan di sini kan kebetulan tuh udah pernah buat gitu. Jadi tinggal klik di sini yang database-nya, terus diklik laboratorium, kemudian kita nah di sini tuh kita open file, kemudian kan tesnya sebagai PG admin kebetulan, terus kita select, bakalan muncul nih semuanya terkait lah semuanya. Nah di sini itu untuk membuat entity-nya dulu kita tulis create tabel jenis barang, kemudian terus atributnya jenis barang ID, lalu small serial dengan tipe datanya tuh small serial sebagai primary key, kemudian nama jenis dengan tipe data varchar untuk not null, kemudian juga keterangannya teks. Nah, di sini ada create tabel barang, entity barang ya. Nah, di sini ada barang ID, kemudian tipe datanya small serial sebagai primary key, kemudian jangan lupa koma, ini koma yang sangat penting ya. Dan juga di sini ada nomor seri dengan tipe data varchar dan kapasitasnya 50 dan keterangan tambahan itu not null. Tadi udah
udah disebutin disesuaikan ya sama yang tabel ERD-nya yang tadi itu. Jadi ini dilanjutkan kayak gitu. Terus untuk sama kayak yang tadi, create tabel barang, lab, kepala lab, dosen, pengembalian, aslab, UKM, item peminjaman, peminjaman kegiatan, detail peminjaman, dan itu udah. Nah, kalau udah itu kita run dulu nih. Cara ngerunnya itu untuk setiap satu entity kayak gini tuh di blok, kemudian kita klik run. Nanti di sini tuh kayak bakalan muncul ada tulisan gitu, warna warna hijau. Gitu. Misal contohnya tuh kayak itulah. Nah, itu ada lagi nih karena kebetulan di sini saya udah run semuanya, jadi ini nggak bakalan muncul ya kata di sini. Jadi nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba di sini tuh bakalan munculnya tuh gini. Nah, nih query return successful in 105 and per second. Nah, gini nih ini artinya sukses. Nah, tapi kalau misal kita tabel gitu ya. Nah, kayak gini nih. Error gitu. Jangan panik dulu. Mungkin udah pernah sempat biran gitu. Dan selanjutnya kita tuh membahas terkait di sini kan ada ketentuan kita diminta buat nambahin 3 baris data gitu ya. Jadi di sini buat nambahin datanya itu kita menggunakan insert into. Ini insert itu untuk jenis barang. Itu tuh isinya nama jenis sama keterangan. Jadi values-nya itu bakalan isinya tuh komputer sebagai nama jenis, kemudian keterangan sebagai dengan isi komputer desktop Apple. Kan di sini udah ada 3 gini. Itu tuh nggak bisa di-run bareng-bareng kecuali dituliskannya itu dalam satu rangkaian gitu. Jadi kayak kalau di sini ya untuk value kursi bersih dan kursi bersih ini itu di sini tinggal kasih koma, ekspor di tab. Nah, ini terus lanjutnya juga buat yang ini AC Polytron tuh gini juga. Nah, ini kalau gini langsung di-run sekali itu langsung apa bisa gitu. Cuman di sini biar lebih jelasnya juga, jadi di sini dituliskannya tuh satu-satu gitu. Satu. Jadi ini ada tiga baris data ya, ada komputer, kursi, sama AC. Nah, juga sama untuk setiap insert into pada suatu entity itu jangan lupa di select from. Gini, select dikali from jenis barang atau entity-nya yang dituju. Tuh. Terus di sini juga ada insert into barang terkait nomor seri sama deskripsi. Kemudian jangan lupa di select from juga, dan itu berlaku ke semua atribut yang mau ditambahin gitu. Dan juga di sini itu kan ada kalau di soal itu ada terkait ini tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key gunakan direct relationship di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Nah, di sini itu nih implementasinya itu menggunakan alter tabel. Alter tabel di sini tuh fungsinya buat ini mengganti atau mengubah isi dari sebuah entity gitu. Itu tuh nih alter tabel untuk detail peminjaman, add constraint, melakukan perubahan untuk peminjaman ID supaya menjadi peminjaman yang peminjaman UK atau peminjaman ini bakal menjadikan UID-nya tuh. Dan ya itu berlaku ya untuk misal ada yang mau dirubah-rubah itu gunainnya tuh alter tabel tuh. Dan dari yang ini kan udah ya, yang dari laboratorium itu udah gitu aja. Intinya jangan lupa buat ngeran semuanya ini tuh. Dan selanjutnya itu di sini kan diminta untuk kita implementasikan ERB rental mobil yang ada di materi modul 5. Nah, modul 5-nya udah
udah saya buka. Jadi di sini ada terkait tabel RB yang udah tersedia. Di sini itu ada tipe mobil, penyewaan, peminjaman, dan lain sebagainya. Misalkan dulu nih, kayak gini. Di sini kan ada mobil primary ID mobil sebagai primary key-nya, kemudian tipe datanya integer dan keterangannya itu not null atau nggak boleh kosong. Dan juga di sini tuh ada yang kayak ini tuh nih di entity penyewaan itu ID sopir tipe data integer tapi boleh kosong atau nol gitu. Itu tuh harus disesuaikan bener-bener ya, harus diperhatikan gitu. Terus juga yang ke selanjutnya kita bakalan baca soalnya dulu. Sepertinya. Nah, di sini untuk latihannya, boleh DDL untuk membuat ERD database sewa mobil dengan spesifik sebagai berikut. Sama kayak yang tadi, ya, semua tabel memiliki primary key auto increment yang dimulai dari nilai 1 dengan penambahan 1 jika ada baris data baru. Kemudian yang ini ada kolom yang nol, berarti nilainya boleh kosong. Sedangkan kolom yang not nol, berarti nilainya tidak boleh kosong. Nah, kita sesuaiin langsung di apa nih? Di posterinya. Karena ini udah sempat saya buat, jadi ini muncul ya kayak mitos. Nah, di sini kan udah ada nih yang terkait apa sih admin rental mobil gitu. Nah, di sini tuh sama kayak yang tadi, kita tuh juga harus create tabel dulu untuk setiap entity-nya. Jadi kayak kita ada mobil, tipe, pabrik, kemudian penyewaan dan lain sebagainya. Ini terus create tabel mobil dengan atributnya itu ada ID mobil, dengan yang tadi auto increment tuh serial, dengan keterangan not null sebagai primary key, kemudian warna dengan tipe data varchar, kemudian dengan kapasitasnya 100 itu not null keterangannya. Dan jangan lupa koma ya di sini. Juga tahun dengan tipe data integer juga not null, tidak boleh kosong. Terus juga harga sewa big integer dengan tipe data big integer dengan keterangannya itu tidak boleh kosong atau not null. Dan harga beli dengan tipe data big integer juga tidak boleh kosong atau not null. Jadi di sini juga terakhir itu ada ID tipe dengan tipe data integer dan juga keterangannya not null. Selanjutnya itu sama kayak yang lainnya. Di sini ada tabel tipe, sama semua atribut itu bakal ditulis itu nama atributnya, kemudian tipe datanya apa, atau juga misalnya ada kapasitasnya ya di sini ukurannya dan juga keterangannya apa sebagai apa. Tuh. Di sini juga udah ya, sampai ke peminjaman tuh udah benar-benar lengkap. Dan selanjutnya untuk soal berikutnya kan kita diminta apa nih? Pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Kemudian pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal 600.000 per hari. Harga sewa yang di luar range atau itu tersebut harus ditolak. Nah, untuk implementasinya di sini ini udah sempat saya buat juga. Jadi untuk yang itu terkait tentang harga itu, di sini kita tuh masukin constraint di tabel mobil ya, karena ini kan harga sewa mobilnya gitu. Nah, constraint cek harga sewa, cek harga sewa, harga sewa. Nah, di sini nih kita harga sewa. Nah, itu kalau lebih dari 200.000 dan juga harga sewa kurang dari 600.000 itu yang boleh masuk ke ini, yang boleh diproses gitu. Kalau di luar itu udah gak bisa karena di sini udah gak dimasukkan gitu. Nah, kemudian ke
Yang selanjutnya di sini ada tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem. Dan lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Jika lebih dari 5 hari tidak diperbolehkan atau tidak boleh dimasukkan ke sistem. Nah, di sini untuk tanggal sewa, karena intanya default, jadi tanggal sewanya itu kita pakai date. Nih, di sini ada create tabel penyewaan, ID penyewaan, serial dengan not null primary key, kemudian tanggal pengembalian, date not null, ini tipe defaultnya tuh ya. Kemudian hari sewa integer not null, kemudian tujuannya sebagai tipe data varchar juga not null, sampai ke ID peminjam dengan tipe data integer dan juga not null. Nah, di sini kok bisa ada constraint lagi? Oke, kita lihat lagi di soal ya. Untuk di soal di sini, tulisan lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Jika lebih tidak diperbolehkan dan tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem. Jadi di sini itu ada constraint-nya tuh untuk ditambahkan gitu. Jadi cek tanggal pengembalian, lebih dari kurang lebih sama dengan sekarang dengan interval atau jangka waktu 5 hari, dan juga tanggal pengembaliannya itu lebih dari sekarang, intinya gitulah. Dan itu disesuaikan, udah ini kan ada 5 hari, jadi interval waktunya itu jangka waktunya untuk menyewa itu 5 hari yang dihitung. Selain itu nggak bakal masuk karena nggak masuk ke constraint-nya ini gitu. Terus selanjutnya di sini ada isilah masing-masing tabel dengan data minimal 3 data, kemudian menggunakan query builder tampilkan ini. Nah, di sini kita udah kebetulan juga udah nyoba ya sama yang tadi. Di sini tuh kita juga nggak boleh lupa untuk menambahkan baris data. Di sini kita ada 3 ya, yaitu insert into pabrik, kemudian sopir, terus peminjaman, penyewaan, dan sebagainya. Untuk setiap entitinya itu ada 3 baris data. Di sini ada nama pabriknya, untuk pabrik, nama pabriknya, untuk values-nya itu Honda gitu. Terus insert into pabrik, untuk nama pabriknya, values-nya Suzuki. Yang dimasukkan nanti berarti ada Honda, Suzuki, sama shop, ada Scoopy gitu. Dan jangan lupa setiap membuat insert into itu jangan lupa untuk di select from supaya bisa masuk ke dalam entity yang sudah ada tadi. Di sini juga kita harus memperhatikan tanda petik gitu, biar tidak disangka kita menulis hanya angka-angka saja, melainkan tuh teksnya gitu. Di sini kan udah nih sampai ke bawah sampai ke tipe aja itu juga udah ada insert into-nya dan juga select from tipenya gitu. Dan kalau sudah itu nanti kita tinggal katakan bakalan pengen lihat hasilnya kayak gimana. Jadi untuk di sini di bagian database rental mobil ini tinggal kita klikkan. Tapi kita harus pastikan dulu ya semuanya itu udah terrun gitu. Ini di run. Nah, kayak gini tuh harus di run tuh. Juga di sini kita kan udah ngebuat kayak konfigurasinya gitu, jadi biar nggak bingung nih kita. Nah,
Di sini nanti kalau udah selesai gitu ya, itu kita tinggal biar lebih jelas lagi gambaran seperti apa, kita tuh bisa klik di sini. Ini klik kanan, kemudian di generate ERD-nya. Oke. Nah, di sini ada tampilan tampilan lebih lebih jelasnya lagi terkait tabel-tabelnya entity-nya itu. Di sini ada nih, ada aslab barang, detail peminjaman, ada aset ID dengan small integer dan lain sebagainya kayak gitu sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama, karakter nama, dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu aja dan jangan lupa kita tuh harus nge-save. Save-nya itu ini tuh buat nge-save. Ya mungkin sekian aja itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.